Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Keliling Desa. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di kawasan Jalan Kedung Cowek yang berada di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya ya. Atau tepatnya jalan ini adalah jalan menuju ke Jembatan Suramadu atau ke Pulau Madura. Nah teman-teman ya, di video kali ini kita coba akan mereview kondisi terbaru Jembatan Suramadu sampai nanti kita akan finish di salah satu menu khas Madura, yaitu bebek yang sangat terkenal, yaitu bebek Sinjai. Karena mungkin dari beberapa subscriber saya ada yang review minta divideokan atau dibuatkan video yang menunjukkan kondisi terbaru Jembatan Suramadu. Nah teman-teman, nanti kita juga akan video pakai drone ya. Kita lihat dari atas, nanti kita apakah dari sisi Surabaya atau dari sisi Madura yuk. Teman-teman, Jembatan Suramadu sendiri itu merupakan singkatan dari Surabaya Madura, yaitu jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 5.438 meter atau 5,4 km, di mana jembatan ini melintasi Selat Madura yang menghubungkan kota Surabaya di Pulau Jawa dengan Kabupaten Bangkalan sekitar kawasan Kamal di Pulau Madura. Jembatan Suramadu sendiri teman-teman dibangun mulai tanggal 20 Agustus 2023 dan dibuka pada tahun 2029 ya. Jadi sekitar 6 tahun pembangunannya. Nah, struktur dari Jembatan Suramadu sendiri itu memiliki jalan layang, jembatan penghubung, jembatan utama berjenis kabel stayed dengan menara kembar, di mana fungsi dari jembatan ini sendiri yaitu menghubungkan transportasi darat antar pulau dan mempercepat perekonomian warga. Saat pertama kali dibuka tahun 2009, pengendara yang melintasi jembatan ini dikenakan tarif tol resmi ya. Namun pada tahun 2018 Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk membebaskan biaya atau menghapus tarif tol Jembatan Suramadu agar bisa diakses secara gratis demi mendongkrak ekonomi Madura. Jembatan Suramadu sendiri memiliki lebar sekitar 30 meter dengan 4 lajur lalu lintas 2 arah untuk kendaraan roda 4 atau lebih, serta 2 lajur khusus di sisi luar untuk pengendara sepeda motor ya, dengan ukuran masing-masing 4 lajur, 2 lajur setiap arah dengan lebar masing-masing 3,5 meter. Untuk lajur darurat sekitar 2,75 meter. Nah teman-teman ya, ini kita sekarang sudah berada di jembatan utamanya atau main bridge, di mana jembatan ini menggunakan konstruksi kabel stayed yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Nah ini memiliki ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut ya teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat tiang-tiang pancang ini membuat kokoh dari main bridge-nya itu sendiri teman-teman ya. Jadi ada 2 tiang raksasa yang setinggi 145 meter.
Nah teman-teman ya, ini kita sudah meninggalkan main bridge-nya dan sekarang kita masuk di lokasi yaitu jembatan penghubung atau approach bridge, di mana bagian yang menghubungkan jalan layang dengan jembatan utama yang di atas perairan teman-teman. Nah ini gunanya untuk membantu transisi ketinggian menuju bagian tengah jembatan. Nah teman-teman bisa kalian lihat ya, Pulau Madura sudah kelihatan cukup jelas, nampak berbeda sekali dibandingkan kalau kita lihat dari sisi Madura ke Surabaya. Banyak gedung-gedung bertingkat yang kelihatan dari jembatan. Nah kalau kebalikannya, kalau kita melihat ke arah sisi Madura, kalian bisa melihat yaitu bentangan perbukitan. Nah teman-teman ya, kalau ini kita sudah sampai di jalan layangnya atau causeway, yang berarti bagian jembatan yang menghubungkan daratan dengan jembatan penghubung di sisi darat. Ini menggunakan konstruksi penyangga beton kotak ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di pintu keluar sisi Madura teman-teman ya. Nah, banyak sekali jualan, baik itu es, pentol ataupun warung-warung kecil di sisi sebelah kiri teman-teman ya. Dan kita sudah masuk di kawasan Pulau Madura. Oke teman-teman ya, karena kita sudah sampai di Pulau Madura, tidak elok atau tidak kurang afdol teman-teman ya kalau kita tidak mencicipi masakan khas Madura, yaitu salah satunya adalah bebek. Nah kali ini kita akan menuju ke Bebek Sinjai, salah satu bebek yang cukup terkenal di kawasan kota Surabaya dan sekitarnya ya. Bahkan bebek ini memiliki beberapa cabang di Surabaya teman-teman, tapi kali ini kita akan datang langsung ke tempat asal usulnya, yaitu di Bangkalan Madura. Berarti itu Bangkalan sendiri termasuk kabupaten pertama setelah kita melintas atau masuk di Pulau Madura teman-teman ya. Nah depan ini ada papan informasi penunjuk jalan. Nah, kalau kita ke kanan itu bisa menuju ke Pulau Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb ya. Karena kita tujuannya mau ke Bebek Sinjai, kita akan belok ke arah kiri teman-teman ya, untuk menuju ke Bebek Sinjai yang ada di Bangkalan. Nah teman-teman, ini di sisi sebelah kiri adalah PLN atau pusat listrik untuk di kawasan Madura, dan kita sudah masuk Gapuro Selamat Datang Bangkalan, kota zikir dan kota sholawat ya. Jadi kalau sedikit cerita, Pulau Madura itu terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Pamekasan. Nah untuk alur peta sendiri itu bisa kalian lihat seperti kayak huruf O yang memanjang gitu ya. Jadi mungkin seperti gambar yang ada di layar teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman itu seharian itu ada waktu terus melintasi pakai sepeda motor, mungkin bisa jadi selesai teman-teman ya. Karena Pulau Madura itu hanya terdiri dari 4 kabupaten utama teman-teman. Luas wilayah sendiri dari total keseluruhan kabupaten atau Pulau Madura itu sekitar 516.000 hingga 537.000 hektar ya teman-teman. Nah, luas wilayah ini mencakup daratan utama serta beberapa kepulauan yang ada di sekitar yang masing-masing masuk menjadi kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb ya. Nah teman-teman ya,
Ini kita sudah sampai di kawasan Bebek Sinjai. Oke teman-teman ya, ini kita sudah sampai di salah satu kuliner yang paling legendaris, yaitu Bebek Sinjai. Nah, ini kita jauh-jauh dari Jawa Tengah nyampe ke sini. Sebenarnya ada 2 tempat teman-teman, cuma ini yang pertama. Jadi ada yang lebih besar, tapi kita cari yang di sini aja. Tempat duduknya cukup luas teman-teman, tapi masih banyak yang kosong karena memang kita berangkat itu paling pagi ya, jam 9 udah sampai sini. Jadi memang barusan operasional. Dan infonya memang sekarang itu Bebek Sinjai ada cabang yang lebih besar teman-teman. Lokasinya tidak jauh dari sini, cuma karena saya kurang tahu ya, akhirnya saya tadi secara Google Map itu langsung ditujukan ke tempat yang lama. Oke teman-teman, langsung kita pesan saja. Kita akan nikmati namanya Bebek Sinjai. Wah mantep. Kata orang Madura. Nah, ini jauh-jauh loh dari Jawa Tengah ini. Bikin khas bebek Madura. Mantap. Minumnya diambil dari mana? Ada. Teman ya, jadi kita sudah pesan bebek 1 porsi. Kita udah paketan teman-teman ya. Jadi paketannya itu bisa es jeruk, bisa teh pucuk, bisa air mineral. Nah, karena yang ready, karena kita jam 9 baru udah sampai sini, kita masih yang ready hanya air mineral ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bebeknya tuh ada bebeknya besar banget. Dengan bumbu apa ini, terus ada potong-potongan pempela sama sambal mangga. Mantap ya. Kita rasakan dulu ya, coba rasanya seperti apa. Enak banget teman-teman. Mantap, enak banget teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan makan langsung aja, nggak usah kita video, kita nikmati. Oke teman-teman, setelah tadi kita sampai di Bangkalan dan sudah menikmati kuliner khas kota Bangkalan, Pulau Madura, yaitu Bebek Sinjai, ini waktunya kita berbalik arah menuju ke Pulau Jawa, yaitu tepatnya kota Surabaya. Dan terima kasih udah support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman bisa update terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.